بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Saudara-saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat YouTuber serta seluruh awak media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas kembali satu demi satu, akan kami jabarkan untuk Anda semua dengan adanya sesuatu sosok bayang-bayang semu tidak terlalu tampak jelas. Siapakah bayang-bayang semu yang tidak terlalu tampak jelas yang ada di lingkup balongan tersebut, yang membuat orang merasa bingung dibuatnya karena mereka merasa ada satu keanehan-keanehan yang ada yang membuat mereka bingung, yang kebetulan sebagai saksi utama adalah bayang-bayang semu yang ada bisa menembus adanya pohon, bisa menembus adanya tembok, seakan tidak ada tembok, seakan tidak ada pohon yang ada, tahu-taunya sudah ada di balik tembok, tahu-taunya sudah ada di balik pohon yang ada. Kalau orang awam bilang mengatakan kalau kita jalan nabrak pohon pasti kita jatuh atau sakit, apalagi yang namanya tembok, pasti kita akan jatuh atau kebentur, kan seperti itu. Saudara, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sama-sama liputan kisah berikutnya. Saat itu pagi hari, kurang lebih jam 6 lewat 35 menit waktu Indonesia belahan barat, dikejutkan dengan beberapa warga yang kebetulan sedang melakukan aktivitas memancing. Ada yang mencari belut, ada yang mencari ikan, ada juga yang mencari rumput-rumput, katakanlah rumput untuk ikan. Di salah satu di antara mereka menyaksikan adanya bayang-bayang semu yang tidak terlalu tampak namun cukup jelas dilihatnya terbang dari tempat satu ke tempat lain hingga sampai berputar di seputar balongan tersebut. Kebetulan di lingkup sini tempatnya luas sekali, barangkali ada berhektar-hektar yang ada. Orang tersebut tercengang dibuatnya tanpa memberitahukan temannya yang ada, tapi dia benar-benar serius memperhatikan. Dia bergumam siapa dia sebenarnya, tapi tidak tampak jelas, tapi cukup terlihat sekalipun cuma hanya bayangan-bayangan semu yang ada. Tanpa disadari, salah satu temannya yang dari belakang mengetuk pundaknya sehingga orang tersebut terkejut dibuatnya. Ada apa sih bang? Bikin kaget. Ngapain lu selongap-selongap lihat sana lihat kemari, ada apaan? Lantas orang saksi pertama mengatakan, emang lu nggak tahu ya dari tadi saya melihat sesuatu? Kagak, kata orang kedua. Coba perhatikan nanti itu di pohon itu, perhatikan terus, jangan berkedip. Oh si abang bisa aja bang, jangan berkedip, gimana orang mata nggak berkedip ya nggak kuat, kata orang kedua. Enggak, ini serius nih, perhatikan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apaan itu nggak jelas, tapi ya nggak jelas tapi
Iya kelihatan sih, cuma nggak begitu jelas siapa dia. Kok dia melayang-melayang, muter-muter. Lantas saksi pertama mengatakan, itu yang saya maksud bang, makanya saya perhatikan. Saya juga kepingin tahu siapa sih dia. Tadi udah nembus tembok, nembus pohon, dia nggak nabrak kok. Kalau kita kan kalau misalnya lari, katakanlah jalan, ada tembok pasti kita yang lari kebentur, jatuh. Pohon juga demikian, tapi dia kagak, lolos aja begitu, seakan tidak ada pembatas. Lantas orang kedua mengatakan, bang, bisa saja dia tidak lebih dari bangsa gaib. Yang namanya bangsa gaib memang begitu. Dia mau kemana lancar aja, main tabrak-tabrak. Orang dia bisa tebus pandang. Seperti kita nggak usah jauh-jauh bang. Kita nggak usah bicara masalah gaib ya. Manusia aja kan ada yang bisa melalui panca indera bisa menembus jarak sejauh mana. Padahal kalau kita melihat logikanya kan ketutup pohon, gedung dan lain sebagainya. Tapi beliau bisa melihat sesuatu jarak jauh. Ya seperti itu contohnya, karena beliau sudah memahami dan punya dasar tentang masalah dunia gaib seperti itu. Lantas saksi pertama mengatakan, wah, termasuk sampai jago juga ya, paham juga penyampaiannya ya. Lantas orang kedua mengatakan, ya kita dikit-dikit belajar bang, kata orang pintar begitu. Kata orang kedua mengatakan demikian. Lantas yang lainnya mendekati, bang, serius amat kalian ngapain sih? Kebetulan mereka kan berlapan ya. Yang 6 datang rame-rame nimbrung ke orang 2 yang sedang serius. Emang ada apaan bang? Lagi-lagi tanya lagi yang satunya. Ini tuh cerita sendiri. Akhirnya orang yang pertama menjelaskan kembali, gini bang, dari tadi kan saya memperhatikan ada makhluk tapi nggak begitu jelas. Tapi yang dimaksud nggak cukup jelas tuh apa itu sebenarnya, tapi cukup kelihatan dia terbang kemana-mana. Aku lagi serius-seriusnya melihat, ini si abang ngagetin saya, nempuk pundak, kaget. Akhirnya terjadi ngobrol kami. Lantas orang kedua melanjutkan pembicaraan, begini bang, yang namanya sesuatu tadi kan dibilang tembus pandang. Dia ngelewatin pohon, nembus, tatonya udah di balik pohon. Begitu pula di tembok, tatonya udah di balik tembok. Ya namanya makhluk gaib pasti gak bedanya itu. Gak lepas daripada bangsa makhluk gaib. Kalau manusia biasa ya ada tembok ya diserang ya kita yang sakit sendiri, kebentur. Lantas orang yang baru sampai 6 orang, kebetulan rata-rata ya mengerti lah informasi dari orang-orang paham. Katakanlah orang yang pinter. Benar bang, kalau memang begitu ketahuannya bisa nembus begitu, ya memang yang bisa siapa ya, nggak lepas dari bangsa gaib. Lantas mereka berenam dengan kompaknya, terus kemana itu dia? Ini semenjak saya ngobrol sama dia sekarang udah nggak kelihatan, kata si orang pertama. Terus orang berenam itu salah satu nyeletuk lagi, masih penasaran bang, coba walaupun nggak begitu jelas seperti apa sih, gimana ya, kayak bayangan gimana sih kalau misalnya kita lagi bergerak nih, terus kan gambar kita kan ada cahaya dari sini nih misalnya, nanti bayangan kita ada di tembok misalnya. Nah seperti itu, makanya nggak begitu jelas. Dia berlari juga seperti kayak bayangan-bayangan begitu aja. Jadi untuk membuktikan siapa sih dia sebenarnya, kita nggak bisa jawab karena nggak begitu jelas banget. Cuman gerakan-gerakannya kelihatan seperti itu. Tiba-tiba ada sesepuh hadir, lagi lewat. Ada apa nih? Saudara-saudara, tumben banget lu pada ngobrol serius. Disisikan nih, kata sesepuh mengatakan demikian. Lantas mereka berlapan
Salah satunya menjawab, begini sesepuh, ini kebetulan ada sesepuh kemari. No, temen gue tuh saksi pertama pada saat lagi serius menikmati mencari ikan, dia bengong, katanya ngeliat sesuatu, bayang-bayang semu, gak begitu jelas, terbang kemana-mana hingga sampai nembus di balik tembok. Begitu pula nabrak tembok, ya tatonya udah di balik tembok. Nabrak pohon, tatonya udah di balik pohon. Kan saya bilang, itu gak bedanya, gak lepas dari bangsa gaib. Kalau manusia mah kita nabrak-nabrak ya pasti kebentur. Lantas seorang sesepuh sudah memahami adanya. Beliau lantas memberikan penjelasan secara lugas. Begini saudara-saudara, memang betul hal-hal begitu itu tanpa batas. Yang dimaksud tanpa batas, dia tuh biar terbang jalan ibarat kata gitu, menemui tembok ataupun dinding setinggi apapun ataupun pohon besar, dia jalan aja nembus. Pernah dengar nggak atau pernah ngeliat nggak film Megaper? Ini contoh aja, kalau Megaper itu kan memang film ya, jadi rekayasa atau settingan. Jadi seperti kayak dua gambar menyatu, yang aslinya itu ada di situ, bayangannya dia nembus ke pohon itu atau ke tembok itu. Memang tidak lepas dari bangsa gaib. Itu sudah ketahuan jelas, kebaca. Nggak mungkin kalau manusia nggak nembus seperti itu, kecuali kalau kita kembali kepada manusia memiliki kelebihan nih. Kalau orang bilang kembaran atau rohnya melayang kemana-mana, nah disitulah sifatnya sama dengan hal-hal begitu, dia nembus. Nanti pada saatnya sudah selesai, ada hajat, roh itu kan kembali kepada tubuh orang tersebut. Tubuhnya ada di situ, misalnya di mana gitu lagi zikir, dia ada hajat sesuatu, dia keluar dari raganya. Nah seperti itu, makanya nggak tampak. Kalaupun ada orang kebetulan melihat kayak seperti tadi, itu termasuk memang sesuatu yang memang dia sengaja ingin diketahui oleh seseorang. Walaupun sekian banyak orang, kalian kan ada 8 ya, yang lihat cuma 1. Seperti itu. Demikianlah saudara, cuplikan kisah nyata dengan adanya dunia nyata maupun dunia lain yang ada. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.